Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di MNM Channel. Pada video kali ini saya akan memaparkan bagaimana Bapak dan Ibu akan menghitung angka kredit kenaikan pangkat untuk jabatan guru dari golongan 3A ke 3B dengan jabatan guru pertama. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa dibagikan kepada teman-teman. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk menghitung angka kredit khususnya kenaikan pangkat guru golongan 3A ke 3B bagi Bapak dan Ibu yang terangkat di golongan 3A dengan ijazah S1. Untuk angka kredit terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang. Ini adalah dua hal penting dalam kenaikan pangkat yang berhubungan dengan angka kredit guru. Untuk unsur utama itu terdiri dari pendidikan, yang mana pendidikan ini adalah sebagai syarat Bapak dan Ibu masuk atau mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil atau ASN. Pendidikan ini meliputi ijazah ijazah S1 yang telah Bapak dan Ibu tempuh selama mengikuti pendidikan sarjana. Kemudian yang kedua, unsur utama tentang pembelajaran, bimbingan, dan tugas tertentu itu dikemas dalam bentuk penilaian kinerja guru. Kemudian ada pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan ini, Bapak dan Ibu telah melaksanakan pengembangan diri. Kemudian unsur penunjang ini yang pertama adalah memperoleh ijazah atau gelar yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya. Misalnya Bapak dan Ibu memiliki ijazah guru sekolah dasar, kemudian Bapak dan Ibu menempuh kuliah S2 itu mengambil jurusan yang tidak linear dengan ijazah yang pertama. Harusnya yang linear dengan ijazah yang pertama adalah pendidikan dasar, sehingga Bapak dan Ibu setelah wisuda akan memiliki ijazah yang linear dengan pendidikan awal atau S1. Jika Bapak dan Ibu memperoleh ijazah yang linear, maka itu dihitung sebagai unsur utama dari angka kredit yang Bapak Ibu capai. Kemudian Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru, seperti Bapak dan Ibu melakukan pembimbingan ekstrakurikuler, kemudian Bapak dan Ibu menjadi pengawas ujian dan sejenisnya, dibuktikan dengan surat keterangan atau keputusan, itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk menghitung angka kredit. Kemudian yang berikut, perolehan penghargaan atau tanda jasa ini berupa satya lencana. Jadi satya lencana ini ada 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Sehingga kebutuhan angka kredit total golongan 3B adalah 150 poin. Berikut saya akan uraikan tentang apa saja yang dihitung sebagai angka kredit 150 poin tersebut. Yang pertama, Bapak dan Ibu untuk mendapatkan 150 poin itu diawali dari ijazah yang Bapak Ibu peroleh untuk mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil atau ASN. Itu Bapak dan Ibu sudah memiliki angka kredit 100 dari ijazah yang diperoleh, sehingga pada golongan 3B itu Bapak dan Ibu sudah masuk pada perhitungan 150 angka kredit untuk memenuhi kebutuhan angka kredit pada golongan 3B. Nilai standar dengan predikat baik untuk angka kredit golongan 3A itu adalah 10,50. Jika dihitung 4 PK guru atau 4 tahun,
akan dihitung secara keseluruhan menjadi 42 poin. Hal ini harus dicapai oleh Bapak dan Ibu untuk mencapai angka kredit 50 poin. Sehingga 42 poin dari PK Guru, kemudian angka kredit dari pengembangan keprofesian berkelanjutan 3 poin, ini didapat dari sertifikat pengembangan diri, seperti sertifikat webinar, seminar, diklat, pelatihan, BIMTEK, dan lain sebagainya yang sejenis, itu dengan jumlah jam 30 jam pelajaran yang dihitung dari satu angka kredit dari pengembangan diri. Untuk unsur penunjang, 5 poin ini didapat dari SK pembimbingan ekstrakurikuler, kemudian SK sebagai panitia ujian di sekolah maupun di sekolah lain, kemudian SK dari Bapak dan Ibu jika menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi profesi. Sehingga total kebutuhan angka kredit pada golongan 3B itu Bapak dan Ibu harus mencapai 50 poin. 100 dari ijazah dan 50 poin yang diperoleh selama 4 tahun. Jika hanya mencapai 3 PK Guru saja, ini dihitung hanya 3 tahun, maka jumlahnya adalah 30,15. Jika angka kredit awal golongan 3A itu hanya mentok 100, sehingga jika dihitung-hitung ini tidak mencukupi angka kredit 50 poin yang sebagai syarat untuk kenaikan pangkat pada jenjang satu tingkat lebih tinggi. Bapak dan Ibu bisa hitung-hitungan sendiri, membuat rumus sendiri untuk mencapai 50 poin ini. Jika Bapak dan Ibu sudah pernah naik pangkat sebelumnya, itu dari golongan biasanya yang terangkat pada golongan 2, itu akan mencapai lebih angka kreditnya dari 100 poin. Jika angka kredit pada SK golongan 3A Bapak dan Ibu mencapai 110, maka Bapak dan Ibu sudah berhak naik pangkat satu tingkat lebih tinggi dengan angka kredit 3 tahun dengan jumlah total 30,15. Kemudian yang berikut Bapak dan Ibu, unsur utama angka kredit pendidikan itu 100 poin. Ini ijazah. Biasanya 100 poin ini tidak tercantum di SK jika Bapak dan Ibu terangkat pada posisi golongan 3A. Kebutuhan angka kredit golongan 3B 50 poin, sehingga kebutuhan angka kredit secara keseluruhan ini harus mencapai 150. Untuk angka kredit 50 poin itu diperoleh dari yang pertama adalah penilaian kinerja guru per tahun. Biasanya predikat yang digunakan dalam penilaian itu adalah predikat baik dengan jumlah total poin itu 10,50 per tahun. Jika Bapak dan Ibu mencapai 4 tahun, maka akan mendapat kredit poin sebesar 42. Jika Bapak dan Ibu memiliki predikat sangat baik, maka dipastikan Bapak dan Ibu akan memenuhi syarat kenaikan pangkat hanya dalam jangka waktu 3 tahun. Maka nilai standar predikat baik ini adalah pedoman untuk perhitungan angka kredit dengan skala predikat baik. Tentunya Bapak dan Ibu untuk mencapai predikat sangat baik ini memang hasil dari 14 kompetensi guru mencapai jumlah 51 itu pada penilaian kinerja guru yang dilaksanakan di sekolah. Sehingga nilai yang biasa digunakan untuk perhitungan itu adalah 10,50.
itu sudah standar. Berikut yang kedua Bapak dan Ibu, angka kredit pelatihan prajabatan bagi guru CPNS atau program induksi guru pemula. Ini dibuktikan dengan sertifikat prajabatan atau sertifikat induksi, dihargai dengan angka kredit 3 poin. Ini hanya angka kredit tambahan ya. Ini sebenarnya tidak masuk dalam hitungan, tapi pada awal kenaikan pangkat untuk golongan 3A yang baru pertama kali naik pangkat, maka ini dihitung dengan jumlah 3 poin. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, pengembangan keprofesianan berkelanjutan atau PKB. Ini merupakan hasil dari pengembangan diri. Untuk pengembangan diri ini, Bapak dan Ibu wajib memiliki sertifikat diklat, pelatihan, BIMTEK, BIMLAT, seminar, webinar, IHT, dan sejenisnya yang memiliki minimal 30 jam atau 30 jam pelajaran pada materi sertifikat. Selanjutnya untuk kebutuhan sertifikat itu minimal 3 sertifikat dengan jumlah 30 JP, minimal masing-masing 1 poin per 30 JP. Selanjutnya sertifikat dilengkapi dengan surat tugas dan laporan pengembangan diri. Untuk perhitungan angka kredit 30 sampai 80 JP itu dihitung 1 poin. Sementara untuk jumlah 81 sampai 180 JP itu satu sertifikat dihitung 2 poin. Sementara untuk jumlah 181 sampai 480 JP satu sertifikat dihitung 3 poin. Yang berikut Bapak Ibu, unsur penunjang ini terdiri dari ijazah ya. Bapak dan Ibu memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya. Misalnya Bapak dan Ibu melaksanakan studi lanjut yang tidak linear dengan ijazah yang pertama atau ijazah S1. Kemudian selanjutnya, untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru, Bapak dan Ibu memiliki surat keputusan sebagai pembimbing siswa atau melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang sejenisnya. Itu dihargai dengan angka kredit 0,17 per kegiatan. Contoh seperti Bapak dan Ibu melakukan pembimbingan terhadap kegiatan pramuka, olahraga, kesenian, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian Bapak dan Ibu jika memiliki SK sebagai pengawas ujian itu dihargai dengan angka kredit 0,08 per kegiatan. Untuk angka kredit penunjang juga Bapak dan Ibu memiliki SK menjadi anggota organisasi profesi, atau bisa saja Bapak dan Ibu memiliki kartu anggota atau sebagai pengurus. Untuk anggota, jika memiliki SK boleh, bisa juga dengan menunjukkan kartu sebagai anggota. Berkegiatan atau berorganisasi itu dihargai dengan 0,75 angka kredit. Kemudian yang berikut Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu sudah memiliki satya lencana dengan jumlah 10 tahun, itu Bapak dan Ibu akan dihargai dengan angka kredit 1 poin. Kemudian berlaku untuk kelipatan 10. Misalnya 20 tahun itu Bapak dan Ibu dihargai dengan 2 poin, 30 tahun 3 poin, dan seterusnya.
Selanjutnya Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu memiliki penghargaan lain di bidang pendidikan, itu akan dihargai dengan angka kredit 1 poin. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak dan Ibu guru sekalian bisa menghitung sendiri angka kredit yang nantinya jika Bapak dan Ibu mengusulkan kenaikan pangkat, sudah boleh menghitung apakah Bapak dan Ibu sudah layak untuk mengurus kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.